Tahu nggak kalau orang-orang Quraisy bersekongkol untuk menghadang dakwah Rasulullah? Ya, waktu itu kaum Quraisy lagi gelisah banget. Dakwah Nabi Muhammad yang awalnya sembunyi-sembunyi sekarang makin terbuka. Mereka mulai panik, apalagi karena musim haji sudah dekat. Artinya orang-orang dari seluruh penjuru Jazirah Arab bakal datang ke Mekah. Mereka takut para tamu itu malah tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad dan membawa pengaruhnya ke kampung masing-masing. Akhirnya para pembesar Quraisy berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka berdiskusi serius bagaimana caranya biar orang-orang nggak percaya sama Nabi Muhammad. Al-Walid bilang, kita harus sepakat dalam satu ucapan, jangan sampai nanti malah saling bantah sendiri di depan banyak orang. Mereka mulai melempar ide, ayo kita bilang dia dukun. Al-Walid langsung nolak, enggak, dia bukan dukun. Kalau gitu kita sebut dia orang gila, nggak cocok juga. Dia nggak pernah bertingkah aneh, nggak ngelantur, apalagi ngomong sendiri kayak orang hilang akal. Bagaimana kalau penyair? Nggak juga, kita paham semua jenis syair. Kalau gitu kita panggil penyihir. Dia nggak punya alat sihir, nggak ada buhul-buhul atau mantra-mantra. Tapi kalau dipikir-pikir dampaknya kayak sihir juga. Kata-katanya bisa bikin orang jauh dari keluarga. Ayah sama anak bisa berselisih, suami istri bisa renggang. Jadi mungkin ini yang paling mendekati. Akhirnya Al-Walid bilang, oke, kita sebut dia penyihir. Soalnya kata-katanya punya pengaruh besar, bikin orang bisa berubah. Padahal sebenarnya dalam hati kecilnya Al-Walid tahu bahwa perkataan Nabi itu indah dan dalam. Tapi karena sombong dan takut kehilangan pengaruh, dia malah bikin fitnah. Allah pun menurunkan ayat tentang kejadian ini dalam surat Al-Mudatsir ayat 11 sampai 26. Di sana digambarkan gimana Al-Walid mikir keras, berkerut-kerut mukanya, tapi akhirnya malah menyombongkan diri dan menyebut Al-Quran sebagai sihir buatan manusia. Allah mencelanya karena keangkuhannya. Setelah semuanya sepakat dengan sebutan penyihir, mereka mulai menyebarkan fitnah tersebut. Mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang bakal dilewati para tamu haji. Tiap ada orang yang lewat, langsung diperingatkan, hati-hati sama Muhammad, dia begini dan begitu. Yang paling getol menyebar fitnah, siapa lagi kalau bukan Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Sementara itu, Nabi Muhammad tetap berdakwah. Beliau mendatangi orang-orang di tempat tinggal mereka. Juga pasar-pasar besar seperti Ukaz, Majanah, dan Zilmajas. Di sana beliau menyampaikan ajaran tentang Allah dengan penuh kesabaran. Abu Lahab terus membuntuti, mengikuti Nabi sambil teriak-teriak. Jangan percaya, dia itu pembohong, sesat. Tapi ternyata usaha mereka buat membungkam dakwah Nabi malah bikin nama beliau makin dikenal. Orang-orang pulang ke kampungnya masing-masing sambil membicarakan Nabi Muhammad. Dakwah pun semakin meluas.